Jadi berbakti, berbuat baik, ada yang karena ingin dianggap baik, ada yang berbuat baik karena ingin orang itu jadi baik, ada yang berbuat baik supaya itu tidak berbuat jelek, ada juga yang berbuat baik supaya terjerat hutang budi. Semua tidak bernilai ibadah. Kenapa kamu berbuat baik? Jawabannya sederhana. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai di sana. Apakah orang lain menganggap kita baik atau tidak? Ya monggo, itu bukan wilayah kita. Apakah orang lain jadi baik atau tidak ke kita? Wis monggo bae ya mos. Itu tergantung amal beliau dengan Allah. Kita berbuat baik kepada pembeli bukan supaya dia beli. Kenapa? Bapak kok baik sekali kepada para pembeli supaya orang beli? Oh tidak. Saya berbuat baik kepada pembeli karena amal soleh. Allah menyuruh berbuat baik. Ibu, kenapa ibu berbuat baik kepada suami? Karena belum punya suami ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh. Jadi istri berbuat baik ke suami bukan suami supaya kesengsrem, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati, bukan supaya suaminya cinta mati. Saya enggak. Kenapa berbuat baik? Karena Allah yang menyuruh. Bapak, kenapa Bapak mati-matian membanting tulang? Karena tukang daging ya. Kenapa menjemput rezeki? Ya karena memang begini. Bukan untuk dikagumi istri, bukan untuk dikagumi anak. Nah, udah nggak ada. Kenapa? Dakwah pontang-panting, ya Allah yang menyuruh. Kalau Allah nyuruh ya sudah pasti itu baik. Kalau ikhlas. Nah, ternyata istiqomah ini sangat tergantung dari istiqomahnya hati. Seperti yang tadi dikatakan tadi, tidak harap dan takut kecuali ke Allah. Dan ternyata istiqomahnya hati sangat terbantu oleh istiqomahnya lisan. Ini ada hadis yang juga baru baca ini ya. Diriwayatkan, disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, derajatnya hasan. Jika anak Adam memasuki pagi hari, nah kayak sekarang nih ya, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Jadi semua anggota tubuh kita ini minta nih kepada lisan kita ini, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga menyimpang. Wih, ini penting nih. Jadi anggota tubuh ini minta ke lisan ini, takwalah kepada Allah, takut ke Allah. Kalau kamunya ini baik, nanti ini ikut baik. Kalau ini menyimpang, monyong kamu, kepaksa ini ngegampar, ya kan? Suka ikut ke sini. Maka penting bagi kita untuk serius menjaga lisan kita. Pilihan berbicara, coba kenapa Allah menciptakan lisan? Untuk apa? Untuk bicara salah. Lisan ini untuk bicara baik. Allah menciptakan lisan ini bukan untuk bicara, tapi untuk faliyakul khairon,
bicara baik. Coba, mengapa Allah menciptakan mata? Benar hadirin, bukan untuk mesum, tapi sering dipakai untuk, nah itu dia masalahnya, kufur nikmat. Apalagi sekarang ada HP, jinah saja terus matanya tuh. Padahal setiap kali kita melihat HP, pasti Allah tahu apa yang kita lihat dan pasti ada balasannya. Makanya orang-orang yang diperbudak tayangan tidak baik itu pasti tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena nikmatnya ibadah, sini pintunya. Kalau matanya sudah tidak terjaga, repot. Yang matanya suka jelalatan, lihat yang tidak halal, sudah lewat itu. Tidak akan tenang hatinya, maunya maksiat aja. Dan edik tuh jadi ketagihan. Kenapa jadi pada nundukin yang punya HP dorong-dorongan, Nah, sekarang yang kita bahas lisan. Jadi kita harus sangat serius menjaga lisan ini. Karena dari sini banyak masalah. Sebetulnya kalau diam itu aman. Kecuali harus bicara tapi dia diam. Nah, itu masalah. Diam itu emas, kalau bicara jadi masalah. Tapi kalau harus bicara dan dia diam, itu disebutnya setan bisu. Bicara, tapi bicara kita dipikirkan dulu dan dirasa-rasakan. Kalau Rasulullah SAW bicara, beliau itu bisa dihitung perkataannya. Tidak banyak, tapi setiap perkataan betul-betul padat maknanya. Setiap kali kita bicara, aslinya kita sedang membuka aib kita. Kalau diam seperti ini, aman, tidak ketahuan. Tapi sekali kita bicara, ngobrol, terbukalah diri kita. Kesombongan kita terbuka. Kedengkian kita terbuka. Bu, jangan bilang-bilang sama dia ya. Dia tuh sebetulnya orangnya tuh nyebelin banget. Dia tuh kerjanya ngomongin orang lain terus. Padahal ibu tahu dalam surat Al-Baqarah surat Al-Hujurat ayat 12, haram hukumnya ngomongin orang. Tapi dia ngomongin orang terus. Amin. Nauzubillahi min dzalik. Ketahuan kan? Siapa yang ngomongin orang? Dia ya kan? Betapa dia dengki, dia juga punten ya munafik, ngomongnya pakai dalil, tapi saat yang sama gara-gara bicara. Ini rahasia kita aja ya. Saya udah janji gak akan ngomong sama siapa-siapa. Tuh jadi ketahuan dia mengingkari janji ya. Nggak nyangka ya, udah nyangka. Kalau nggak nyangka diam dia. Makanya bahaya, tidak aman banyak bicara. Itu banyak bicara. Itu dia ujiannya. Sebab kalau saya sekarang diam aja terus di sini, nambah masalahnya. Dan bukan tidak boleh bicara, melainkan falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi bagaimana sekarang? Ya kita harus tekad kalau ingin istiqomah, ingin hati bersih, ingin kelakuan baik, jaga lisan. Di Serua
di salah satu pesantren, di pesantren di sana disepakati kalau masih ada perkataan yang tidak baik, misal nyebut nama binatang atau apa, ya sudah gampang, keluar aja. Alhamdulillah kemarin ditanya sudah bersih, tidak ada perkataan yang nama hewan, tidak ada ejek mengejek. Ditanya bagaimana rasanya ini di asrama, tidak ada kata-kata yang tidak enak, tidak ada mengejek, tidak menghina, tidak mencela. Apa jawabannya? Nyaman, enak suasananya tuh. Bergaul jadi enak. Dari sini, mari kita bertekad hadirin sekalian, kalau ingin istiqomah iman kita, istiqomah hati kita, mari kita istiqomah jaga lisan. Hari ini hari Kamis, guru kita bersama di MQFM, sudah masuk belum? Jamnya? Alhamdulillah. Ini rupanya jam ini semangat sekali ya. Dia lebih cepat dari yang lainnya. Alhamdulillah. Hampir saja dikatakan kalau mau sahur pakai jam yang ini, kalau buka pakai jam itu. Tapi saya tahan sekuat tenaga untuk tidak ngomong itu. Ya, lanjut ya, bahwa tidak apa-apa dianggap bodoh, tapi pinter. Daripada ingin dianggap pinter, padahal ketahuan bodohnya. Dari mulut ini jelas sekali nih hadirin. Kesombongan, kedengkian, ria, kebusukan hati. Suruh bicara saja. Jelas itu. Nah, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang yang mulia. Kalau bicara, ciri khasnya adalah yang pertama zikrullah. Selalu ke Allah dan asli ya. Bukan menyebut nama Allah untuk acting. Kan ada juga yang subhanallah, subhanallah sambil nggak ingat ke Allahnya, tapi ingin diakui. Bukan seperti itu. Ada yang menyebut nama Allah untuk diakui orang, padahal kita nyebut nama Allah untuk diterima Allah. Ciri selanjutnya adalah kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan dan mengingatkan orang dari keburukan. Kalau bicara, ciri yang ketiganya adalah solusi. Jadi bukan sibuk mempermasalahkan masalah. Itu diantara ciri-cirinya. Ilmu yang manfaat. Ngajak orang bersedekah. Mendamaikan orang. Ciri khas orang-orang yang baik lisannya itu zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan diantaranya dijabarkannya seperti itu. Ciri yang kedua adalah orang yang biasa-biasa, yang kurang bagus. Biasa-biasa yaitu banyak sia-sianya, ngobrolin segala yang dia lihat, dia dengar. Cukuplah dikatakan sebagai pendusta kalau orang selalu berkata apa yang dia dengar. Cukuplah dikatakan enak Pak ngajar begini. Pokoknya kalau lihat yang ngobrol, diam saja kita. Nanti yang ngobrol pasti gitu. Gak usah pakai marah-marah ngajar tuh ya. Ini setiap waktu di kelas seperti ini enggak, Dek? Santri? Kalau guru diam, santri ikut diam enggak? Bingung jawabnya. Karena enggak kalau di kelas. Mau jawab enggak, takut ketahuan. Sudahlah, enggak penting ditanya ya. Lanjut.
Jadi orang yang biasa-biasa itu segala diceritakan. Dia lihat sesuatu cerita, dia dengar sesuatu cerita, tanpa dikaitkan ke Allah, tanpa jadi ilmu yang manfaat, tanpa jadi solusi. Ini tidak bagus. Ada yang lebih rendah dari itu, namanya orang rendahan. Orang yang rendah itu apa cirinya kalau ngobrol? Negatif perkataannya tuh. Buruk sangka, mencela, menghina, ngerasul, capek. Jauh pisan dari Banyumas ke sini. Lah emang ada Banyumas yang dekat dengan Bandung? Pegel, ya emang begitu kalau naik bis jauh, ya nggak usah diceritakan, karena semuanya juga pegel. Indonesia ini sekarang kacau lah. Ngomong seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Ada orang yang celetak-celetuknya tuh jelek, negatif, menghina, mengejek, meremehkan, mengeluh. Ini kelompok orang rendahan. Apa yang dikatakan bisa balik terjadi karena orang sesuai dengan prasangka hambanya. Sudah Mim? Sudah langsung masuk ke sana? Ya, makasih. Lain kali diingatkan ayah. Yang paling bawah adalah orang yang dangkal, utama, biasa, rendahan, dangkal. Mau tahu cirinya orang yang dangkal kalau bicara? Nanti kalau dengerin saja akan nampak. Ciri khas orang yang dangkal itu adalah saya. Saya bukan tidak boleh nyebut saya, ya, tapi inti dari semua perkataannya adalah ngangkat-ngangkat dirinya. Ujub. Saya waktu dulu ini tidak ada siapa-siapa, ya. Sesudah ada saya, ternyata saya ada di sana. Nah, dia bingung. Tanpa saya tidak ada terjadi semua ini. Ini adalah pemikiran-pemikiran saya. Ini adalah jerih payah saya. Saya yang berjuang habis-habisan demi kalian. Tanpa kehadiran saya tidak ada saya. Jadi dari semua ceritanya, semua obrolannya tuh nyebut-nyebut jasa dirinya, memamerkan ilmunya, ingin dianggap paling pandai, paling berjasa, paling penting, paling banyak berkorban. Dia tidak peduli kepada apapun, pedulinya cuma satu, ngangkat-ngangkat dirinya sendiri. Inilah manusia terdangkal, ujub, takabur, ria di situ. Yang kalau ngobrol itu dominan sekali ingin menampakkan dirinya. Dia nggak peduli tentang kebaikan orang lain atau bagaimanapun. Yang dipikirnya satu saja, kalau ngobrol dia akan cerita apapun, dan hampir dapat dipastikan orang yang banyak menyebut dirinya dengan sengaja itu bohong, ditambah-tambah, di upgrade. Bukan tidak boleh nyebut saya, ya, jadi ke pasar. Maksudnya saya mau ke pasar, mau ke pasar. Ini jadi error. Ada kalanya kita harus nyebut saya. Ini HP siapa, ya? Nah, itu penyakit baru, ya. Menyebut saya dengan wajar, proporsional, tidak ada niat ujub, ya itu tidak masalah sama sekali. Tapi kalau saya, gue, ogut, nah, ana, terus hati-hati. Kita tidak usah menilai orang lain, tapi kalau kita bicara ya seperti itulah, akan tampak siapa diri kita. Pernah katanya suatu saat ada rombongan pelatihan, atasan mengirim karyawan pelatihan, dapat pelajaran ini tentang bahaya lisan. Pulang karyawan, atasannya nggak ikut latihan. Pas sampai pulang,
Bagaimana kalian ikut pelatihan di sana? Manfaatkan? Tahu tidak, pelatihan ini ide saya. Saya yang punya ide gagasan. Dan saya pula yang mengeluarkan anggaran. Aduh, jadi ketahuan ini. Bosnya jadi dangkal. Makanya kalau mau pelatihan, bagusnya bosnya dulu. Supaya ilmunya sama. Jangan sampai sesudah pelatihan bosnya jadi turun peringkatnya karena ketahuan bahwa bicara sibuk memuji diri itu adalah peringkat terendah. Kan begitu, Firaun begitu. Selalu menyebut dirinya. Iblis juga begitu.